Malam Minggu Santuy. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Rizka Farah. Bersama saya Sena yang masih butuh buaya. Sorry ya, itu menjijikan sekali. Orang ini tuh sebenarnya tuh dia bukan mencari buayan ya. Dia tuh sebenarnya birahi kan. Jadi temanku nih lagi birahi, sorry. Dan sekarang kita live bersama Risang Abinaya. Punten. Jadi ini adalah konsep baru dari Sisi Sadar, kita mencoba untuk berbeda nih. Berbeda. Yoi. Kita live kali ini ya. Dengan orang yang ya cukup mungkin kalian mengenal sih. Iya. Karena Ponorogo itu kan gak gede-gede amat ya sebenarnya. Circle pertemanan kita tuh ya di situ. Iya. Risang keceng ya. Yang udah gak keceng lagi. Sekarang dia gak keceng lagi anjir. Perutnya aja udah duduk aja udah gitu. Gini Cuk. Dia melewati momen-momen di mana kancing celana tuh gak bisa dikancing. Nah itu Cuk, benar. Itu Masih bisa. Masih bisa. Baru soal. Baru. Kalau yang lama tuh gak bisa, aku tahu anjing. Si Duni sebenarnya juga sama. Jadi penerus buncit ya. Tapi ini menarik banget sih, malam hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama si Risang Pamorkaton ini yang baru aja menikah, ya kan? Iya benar. Sekarang pengantin baru. Kalau nyusu pakai sedotan apa langsung? Waduh. Pakai binahong. Pahit dong. Anjing pahit anjing. Mungkin sedikit variasi pakai pare. Pakai pare. Ini. Olesin. Kasih sambal kacang baru. Somai kan. Tapi kita bakalan ngobrol tentang beberapa materi lah ya. Iya, sesuai dengan tema kita, yaitu kita bakal ngobrol dengan Risang terkait dengan Abinaya musik. Iya. Jadi buat kalian yang belum tahu apa sih Abinaya itu sih apa sih, Deng? Udah jelas ya. Jadi Abinaya tuh sudah sempat menang berapa kali kompetisi futsal sih? Salah. Catur kemarin. Catur. Jadi ini lebih ke olahraga ya sebenarnya. Abinaya itu akikoh. Akikohan. Jadi WO akikoh. Oke. WO akikoh. Jadi memang ini sih perlu sih ya. Sekarang tuh kayak namanya lebih cocok akikoh. Buat teman-teman yang mau kekahan monggo. Tapi beneran nih, maksudnya Abinaya itu sebenarnya apa? Udah jelas, Cuk. Musik. Iya, maksudnya dia ini dulu. Aku lupa nih. Jadi sebelum, karena kan musik nih, Abinaya kan musik. Oke. Jadi sebelum briefing tadi, karena Abinaya ini bergerak di bidang musik, jadi Risang tadi tuh pengen ngambil waktu sebentar di podcast ini tuh pengen melantunkan yel-yel dari PAUD Kasih Bunda katanya. Iya. Ayo Sak. Briefing kapan, Cuk? Dia yang pesen ya kan? Tadi pesen, Cuk. Iya, Cuk. Ayolah cepatlah. Yel dong. Kau Cuk. Dia katanya pesen anjir lah. Dia katanya mau ngambil waktu, mau yel dulu dari PAUD Kasih Ibu. Kasih Bunda. Gak jadi. Kasih Bundo. Padang. Iya, Padang. Bundo Mario. Kenapa Anda menyinggung soal itu, Pak? Ini kita tuh pengen aman anjir. Jangan pinggir jurang. Oke, jadi Abinaya ini sebenarnya tentang permusikan di Ponorogo ya. Iya gak sih? Enggak juga kok. Anjir apa? Anjing gue tadi udah ya, tapi kan banyak bidangnya banyak. Akikoh. Enggak juga kan nikah. Ada travel juga. Kalau enggak salah ya. Iya, betul. Kita research anjing. Loh. Jangan main-main. Olahraga kan kita research. Jadi enggak, sebenarnya Abinaya tuh mulai ada tuh kapan tuh? Baru banget kok, baru tahun lalu sekitar bulan Oktober lah. Oktober itu berarti 2021. Itu pas rame-ramenya ini enggak sih? Corona kan? Betul. Wah, ini nih, yang lain tuh mereka pesimis, dia optimis. Sesuai dengan namanya nih. Abinaya itu artinya apa? Semangat. Yoi. Jadi kita udah riset, Cuk. Aku malah enggak ngerti ya. Anjir, yang kasih nama siapa anjir? Enggak tahu itu. Ada teman dari teman.
Oke. Tapi ya sesuai sih. Jadi ketika kalian dalam posisi COVID itu harus tetap semangat. Tetap semangat. Si anjing malah nggak tahu ya. Anjing, gue kira malah tahu gitu loh. Itu yang buat siapa tuh? Pemerakarsanya siapa? Ya kebetulan saya sendiri kalau founder. Jadi sebenarnya kalau tadi gitaris Abinaya itu salah. Saya itu foundernya. Oke, iya. founder. Bener sih. Kita langsung ketemu. Pas memang kita buat tuh antara mau bikin itu karena kan di kita cari itu nggak ada Mr. X. Di Google tuh masih Mr. X. Masih Mr. X. Nah ini saya menunjukkan. Oh ini saya. foundernya. Foundernya. Jadi personil tetapnya tuh siapa aja sebenarnya? Karena sebenarnya, kan ketika aku lihat story di mana Abinaya di Instagram tuh kayaknya kok beda-beda gitu. Ya memang nggak ada personil tetap. Jadi Abinaya itu sebenarnya wadah buat teman-teman musisi di Ponorogo sih khususnya. Bagi teman-teman yang ingin ya nyari mengais, nyari sampingan lah, nyari sampingan musik tapi bisa dapat cuan. Yes. Dikaryakan dapat cuan. Iya. Kalau untuk personil tetap nggak ada kok. Jadi nggak cuman pemain intinya itu nggak ada intinya ya. Nggak ada. Oke. Jadi bisa semua orang dan pokoknya yang kenal dengan link lu aja ya berarti ya. Oke. Jadi si Abinaya nih gue sering liatnya dia ini di Mantena. Nikahan. Di nikahan, hajatan ya. Tapi ada nggak sih rencana Abinaya tuh mau main di kafe-kafe? Jadi ada kontrak tetap tuh. Jadi kalau misal nunggu dari job nikahan kan nggak selalu ada tuh sebenarnya ya. Iya nggak sih? Ya reguler kafe memungkinkan juga. Tapi di Ponorogo tuh sekarang banyak sang. Apa? Yang ngisi kafe band-band lokal. Iya banyak banget. Ponorogo, musik Ponorogo lagi maju juga ini banyak banget. Tapi menurutku beda sih dari tahun waktu kita masih sekolah, Cuk. Iya, event tuh banyak banget sumpah. Sekarang tuh kayak udah nggak ada gitu. Oh, kayak gigs gitu ya? Iya, kalau dulu kita dulu kan festival tuh kayak sebulan tuh kayak udah sebulan tuh rame banget gitu. Event tuh banyak banget. Ke studio ya kan. Festival kecap bangau. Masakan Nusantara. Masakan Nusantara. Anjir. Tapi ini sih aku sukanya lihatnya tuh ya memang masih circle kita lah ya. Dengan usia yang sama. Ada sih satu yang usianya tuh kayaknya di atas kita. Tetua ya. Tetua. Tapi seru sih. Abinaya. Jadi Ponorogo ini memang semakin berkembang di acara-acara wedding tuh udah unik-unik gitu acaranya tuh unik-unik gitu. Dan Abinaya ini salah satu band yang dia bergerak di nikahan juga, perwedingan duniawi. Sekarang kan mintanya orang kan aneh-aneh tuh. Gue masih penasaran sih kenapa lu di waktu COVID malah bikin kayak gitu, malah bikin apa ya, grup band lah istilahnya, apa wadah itu tadi. Kenapa? Padahal kan acara di situ kan habis kayak Pak, soalnya kan nggak bisa, susah kan waktu itu kan. Ada beberapa kafe itu masih ada live-nya. Oh gitu. Iya. Jadi lu masih ngelihat peluang itu berarti ya? Masih melihat peluang itu sekaligus ya karena COVID tahu sendiri lah kita kan kayak pada sibuk nyari kegiatan gitu loh. Bener. Tapi kan itu kegiatan yang apa ya? Yang kemungkinannya kecil gitu loh. Iya. Ya dicoba dulu aja. Tapi sekarang jadi dan besar gitu ya. Enggak terlalu juga sih. Udah rame menurut itu Abinaya kan banyak berarti kan sudah mulai naik tuh Abinaya. Iya, Abinaya udah terkenal banget. Pak Jokowi aja tahu, Pak Jokowi. Pak Jokowi tahu. Tapi lu dari sekian perform ya di perwedingan duniawi, lu pernah ada ngerasain sesuatu yang hal lucu atau gimana gitu? Ada request dari, biasanya itu kan ada kan bapak-bapak request karaokean apa gitu kan, dan lu nggak tahu nih lagunya, ada nggak sih kayak gitu? Ya sering kalau kayak gitu. Terus gimana? Ya kita masa harus tahu semua lagu? Iya sih, bener sih. Kayak bapak-bapak gitu kan kadang bawa lagu dari rumah, kita tahu. Distelin ini ya, karaokean biasa. Ada Pak, anjir, buka YouTube. Abinaya nih, tapi cuman kamu lebarin sayapnya tuh di musik aja atau ada beberapa side project lagi nggak sih? Nggak ada, sementara belum ada. Cuma
Ya musik pun juga belum rame-rame banget kok. Ya karena Ponorogo memang pesaingnya juga banyak sih sebenarnya. Iya, problemnya di Ponorogo itu kan pemusiknya banyak, cuma lapaknya dikit gitu. Jadi emang ini ya gimana ya? Tapi semua rezeki itu pasti ada jalannya sih. Jadi semua walaupun banyak ya kan pasti dapat rezeki masing-masing. Iya betul ya. Itu betul. Kangen nggak sih dengan masa-masa festival, parade musik kayak gitu? Karena kan kita tahu bahwa Risang nih musik tuh dari SD ya? Enggak. Dari SD anjir, nggak mungkin dari SD, dan dia tuh penggiat festival sebenarnya. Terus beralih ke wedding kayak gitu. Kangen nggak sih masa-masa itu? Karena sekarang kan acara-acara kayak gitu udah kayaknya nggak ada gitu di Ponorogo akhir-akhir tahun ini karena mungkin COVID juga. Tapi sekarang kan udah mulai agak sedikit bebas tuh. Benar. Atau mungkin kamu sebagai pemrakarsa mau bikin acara festival atau kan bisa. Karena kamu mungkin dari pengalamanmu tuh udah banyak yang kamu tahu gitu caranya bikin acara tuh gimana sih kayak gitu. Ya kalau dibilang kangen aja. Cuma ya kan zamannya juga udah berubah kayak gitu tuh. Beda periodenya ya, periodenya beda. Orientasinya pun juga berubah, sering bertambahnya usia. Benar. tapi kan maksudnya kamu pasti ini ada nggak sih rasa pengen memunculkan bakat-bakat baru tuh, wajah-wajah baru tuh. Karena kan kita dulu kan memang mulai itu dari SMP kan, wajah-wajah dari anak-anak SMP tuh di Ponorogo tuh yang mana gitu. Karena kan acara-acara kayak gitu mulai nggak ada, Cuk. Kalau aku jujur nggak pengen Mas, sampean aja loh ya. Kita umurnya sama anjing. Lu nggak ngerasa maksudnya maksudnya di weddingan pun kan lu nggak bisa yang ngeluarin skill musik lo yang ini kan. Anjir skill apa lagi? Iya. Dia ngeri anjir. Kita gitaris Armageddon tahu Armageddon. yang ini si ya. Tapi kita dulu aku Risang Sindu tuh sebenarnya kita pernah di fase skena musik yang sama. Iya benar. Bahkan dulu si Risang tuh pernah bikin band juga di Surabaya. Kita sempat bikin album EP. Itu keren, Cok. Belum sampai EP. Belum. Tapi udah berapa lagu tuh kemarin? Udah 5 sih. Cuma yang 2 belum ke-record, akhirnya kan EP-nya belum sampai launching. Waduh, ya itu masih semangatnya berkarya sih. Kalau untuk Abinaya sendiri, kamu pernah nggak sih kepikiran untuk buat lagu sendiri kayak gitu-gitu? Enggak, Mas. Yang penting sekarang cari cuan dulu ya. Iya sih, sekarang orientasinya emang beda kan makanya. Kalau dulu festivalan kita ya saling unjuk skill gitu kan. Kalau sekarang orientasinya ya gimana yang pasti-pasti aja. Karena dulu kan memang mungkin masih bocah kali ya. Jadi mikirnya tuh have fun aja gitu. Iya bener sih. Tapi ya menurutku emang periodenya tuh sekarang udah beda sih. Risang pun juga merasakan seperti itu kan. Jadi peluangnya lebih ke ya gimana cari cuan tuh lebih cepet gimana ya kan. Kalau lu ngeluarin EP lu belum tentu maksudnya dapat penonton ya kan. Maksudnya lu dapat viewers gitu kan. Itu kan susah juga, harus marketing ya kan. Iya, Mas, lebih cepat binomo atau apa itu. slot. Sekarang itu slot. Jadi Abinaya itu kedepannya pengen ini enggak sih bikin grup slot enggak sih? Anjing pakai. Sebenarnya kemarin tuh aku sama Sindu tuh pengen juga kita podcast sama basisnya. Iya, basisnya tuh karena terkenal banget gitu. Terkenal banget, cuy. Iya, famous gitu. Kondang Jan. Iya. Karena dulu ketika masa-masa ada hits, setiap daerah kan punya tuh hits. Jogja hits kayak Jogja gitu. Hits. Oh, dia masuk, cuy. Masuk Ponorogo hits. Dengan karakteristiknya kuat banget lah. Katanya di mulut ya. Karakternya di mulut. Iya, benar. Emang kocak banget sih itu orang. Oke. Ditindas mulu ya.
Dia itu ada satu sindrom yang nggak banyak orang tahu. Beneran ini. Kita buka di sini. Ini eksklusif berarti ya. Eksklusif benar. Hal-hal yang tidak dipublish Abinaya itu dipublish di sini. Ya, karena khusus di sini ini. Kalau orang itu pernah dengar istilah sleepwalking? Pernah. Biasa itu. Kalau dia sleep riding. Bangun-bangun nyium Innova ya. Bangun-bangun nyium R3. Dia itu punya ketertarikan dengan benda diam. Umur gitu. Dia punya ketertarikan. Bisa loh dia riding sambil tidur bisa. Secara antara sadar atau enggak. Ngapain dia? Bangke. Ya itu. Tujuannya sih sadar kan itu. Menyadarkan yang tidak sadar. Yang tidak sadar. Ya buat si basisnya Abinaya ya. Mungkin dengan ini lu bisa jadi lebih tersadarkan gitu ya. Karena banyak temen yang peduli sebenarnya. Tapi semakin kesini ya bodoh amat. Sampai ada pembicaraan kalau dia mau dilempar ke Kalimantan. Karena di sini tuh dia udah nggak survive kan. Jadi kita tuh sempat pengen basisnya Abinaya tuh kita kirim ke Kalimantan. Jadi gimana nih biar dia survive tanpa orang-orang circle-nya dia gitu. Jadi dari zona nyamannya ya kan. Benar. Tapi takutnya kekhawatiran kita ya kan. Dia kan suka mengonsumsi air putih. Ya, terlalu banyak. Terlalu banyak itu kan juga nggak bagus kan. Bagus. Dan di sana kan di Kalimantan tuh banyak sungai yang masih bisa dikatakan liar. Gitu. Takutnya dia terlalu banyak minum air putih, terus dia nggak sadar kan dimakan anaconda. Jauh juga fantasinya ya. Karena itu lumayan bahaya tuh. Bahaya anjir. Tapi Risang sama si Yoga nih sudah temenan lama banget nih dan mereka masih bersama dalam proyek yang sama tuh menyenangkan sekali ya kayaknya ya. Iya, dari apalagi lu temenan dari SD enggak sih? SD enggak? SMP ya? SMP dong. SMP ya. Lu ada suka duka apa dengan si? Bukan suka duka, lebih ke lu punya masalah apa sih sama si basis? Bangke malah masalah. Ya bertemanan kan cuma karena cuan aja. Oh kalau karena cuan males sebenarnya ya. Males. Emang gitu sih sekarang musimnya. Tapi dia tuh kayaknya pembawa rezeki loh dia tuh. Karena sumehnya. Benar. Di circle tuh dia membawa rezeki. Tapi belum tentu buat dia sendiri. Iya. Kalau petakannya dipek sendiri ya. Petakannya dia diambil sendiri. Anjir. Kasian banget. Emang kacau sih. Tapi gini, di sekian harapan dari Abinaya tuh ke depan tuh kayak gimana? Maksudnya pengen lebih luas lagi tuh pengen kayak gimana? Maksudnya ada nggak sih ya tadi mungkin lu bikin lagu sendiri atau kayak gitu mungkin ke depannya kalau lu udah settle dia males aja udah males dia. Ya sebenarnya bukan karena kok semata-mata hanya cari cuan enggak. Ya kalau aku pribadi sih lebih ke sadar diri lah karena nggak kreatif. Kalau menurut aku tuh nggak kreatif. Sadar diri karena menyadari bahwa kamu tuh bukan sinten-sinten ya. Bukan sinten-sinten. Oh, tapi aku pernah diajak anjir ke Abinaya. Aduh. Gimana tuh? Aku pernah diajak ke Abinaya tuh. Tapi dulu memang aku sama Risang tuh sempet bikin project band tuh waktu sekolah SMA. Ya. Itu kita pernah juga take 2 lagu. Sleep with vokalis itu. Sleep with, jangan dong. Vokalis. Editor tolong editor. Kan inilah pasangan Mbak. Dia tajir. Aduh. Bangke. Tapi dulu ceng-cengannya kayak gitu. Tapi kita sempet menang di acara metalan juara 1 anjir. Dengan bantuan dia. Emang iya. Yang di mana tuh? Di Kintamani. Kita Peju. Gimana? Dia lebih kacau nih orang kacau bercanda. Ternyata sama aja ya kayak kemarin ya. Di mana? Di Kintamani, Cuk. Pernah kita itu kejuaraan berdasarkan voting. Kita main. Yang kita main gelap-gelapan itu. Yoi, itu personil lengkap tambah dia nih. Waktu itu kan pernah, Cuk. Itu hal yang memalukan sih. Buat kamu ya, bukan buat kita ya. Karena waktu itu kan pas meledak-meledaknya Gangnam Style atau apa ya? Kuwi lho apa jenenge?
Aku lupa. Apa sih? Itu. Itu. Iya. Dia naik di atas sound kan. Harlem Shake benar. Anjing. Iya. Itu kita bawain lagu 13 kan. Oh. Terus kamu naik, itu yang bikin menang mungkin kemaluan gitu. Iya. Masa sih? Iya, kan gini. Waktu itu kan kamu kan nggak pernah malu untuk membuat seperti itu. Anjing gua. Itu kita waktu itu kan lupa anjir. Acara-acara kayak gitu kan rame banget kan. Entah itu pop festival segala macam metalan tuh banyak banget sebenarnya di Ponorogo. Yang malamnya ada Killing enggak sih? Bukan, beda dong. Itu acara lokal. Kalau penutup tetap Furmi. Salah satu itu yang merajai. Itu sempat membantu kita anjir. Iya emang dia banyak membantu kita. Itu membantu kita. Keren, mereka itu keren. Iya. Sebenarnya kan kalau aku malah apresiasi sih sama teman-teman yang sampai detik ini masih berkarya. Ya kayak kalian gini. Bikin podcast belum tentu ada yang dengerin, yang penting berkarya. Ada dong, jangan salah. Ada. Justru saya lebih apresiasi. Tapi senengnya aku tuh walaupun kita udah beda project nih. Kita di podcast, Risang di musik tuh kita tetap saling support kan. Benar. Dalam artian kita pengen sama-sama bareng lagi untuk membuat project dan Ponorogo tuh biar kaya akan kreativitas anak muda. Benar. Ya kalau semuanya musik, yang podcast siapa? Iya. Kalau sama podcast, yang dodol kentang goreng siapa? Nggak ada tiap di negara. Tapi memang ini ya karena mungkin seperti yang Risang bilang tadi, personilnya tuh belum bisa dikatakan tetap. Karena mungkin dari beberapa personil itu mungkin ada pekerjaan lain mungkin ya. Iya. Kita termasuk kan kamu sendiri kan. Karena ada beberapa momen acara tuh pernah aku datang acara nikahan tuh dia nggak ada dulu. Lu nggak ada waktu itu. Dia nggak ada. Iya. Dan padahal lu founder, tapi tetap jalan gitu. Abinaya nama bendera. Enggak. Cuma bikin doang. Enggak keren kok. Enggak. Aku penasarannya dia dari nama Abinaya sendiri tuh nggak tahu. Nggak tahu aja. Dia mengklaim dirinya tuh founder. Gua aja udah research loh. Si bangsat gak tahu artinya, Cok. Gue cuman bingung aja ntar ngomongin apa gitu. Oh iya kita harus research dulu nih nama Abinaya ini apa. Kita research gitu. Anjing si bangsat gak tahu anjing. Makasih loh ya. Itu siapa yang bikin nama? Ada dari sahabat namanya Falan. Kalian juga kenal. Oh Falan. Serius? Teman kita SMP. Serius? Ya kita kan karena dia kan punya Abinaya Tour itu. Makanya kita tuh taunya Abinaya tuh melebarkan sayapnya di tour travel. Enggak juga. Setahu kita tuh ini Abinaya tuh musik dulu nih, terus dia melebarkan sayapnya juga ambil tour. Makanya travel. Rencananya mau bikin Abinaya Group. Nah, sementara nanti juga ada Abinaya Kikoh itu bakal terwujud ada itu tadi. Kalau jadi Kenduren itu perlu WO, Cuk. Iya. Sekarang perlu sekarang harus, bahkan sunatan pun ada karena kan sunatan tuh di Ponorogo kan kadang misal anak pertama, anak kesayangan itu kan dibikin acara pasti. Apalagi sunat massal itu kan yang ngumpulin ikut kan nggak ada. Jadi ada perlunya organizer sunat massal kan itu. Kalau perlu nanti Sisi sadar ketika ada sunat massal kita MC-in anjir. Apa boleh. Siap ya, kita ready ya potong. Gunting siap ya. Siap ready. Potongan pertama. Dibuka lakangnya. Kulupnya kumpulin ya, jangan sampai tercecer. Jadi nanti kita habis ini makan keripik kulup. Bangke. Falan sendiri tuh berarti bisa dikatakan masuk dalam manajemennya nggak sih? Nggak masuk. Jadi cuman dia tuh yang apa ya, sumbangsi atas nama Abinaya sendiri. Iya. Tapi ada berkahnya juga. Iya. Awal mulanya itu kan ya tercetus lah. Yuk bikin. Pertama aku memang ngajak si Sita itu berdua tok. Siapa? Sita itu siapa? Yang nyanyi vokalis lo yang sering main di tempat ini. Oh iya. Itu pertama ngajak itu. Yuk bikin portov. Nah pertama kali bikin portov itu di Kobaya Lama. Oh Kobaya Lama. Ya. Nah itu kan shootnya dibantuin Falan dan istrinya. Waduh, ternyata mereka berperan juga nih dalam Abinaya musik nih. Terus gimana ini kita ngomongan soal manajemen dan mereka ya masuk gitu aja.
Tapi terus namanya gimana gitu. Abinaya aja. Oke. Si simple itu ya ternyata. Simple ya, banget. Dan lu enggak tahu artinya. Enggak. Anjir. Ngapain pusing-pusing ya. Kacau-kacau tapi seru sih. Maksudnya gua ngelihat Abinaya perform pertama itu di tempatnya si Falan yang baru ini. Waktu itu hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu kan ya. Iya dulu tahun lalu, puasa tahun lalu gak sih? Iya tuh orang, padahal aku terakhir pulang ke Ponorogo, aku tuh bilang itu sebelum Lebaran. Aku tuh pernah bilang kayak gini sama dia, kamu nggak pengen buat acara halal bihalal atau apa, bikin musik lah nggak, kan sekarang udah mulai longgar tuh gitu. Enggak gitu katanya. Aku balik Jogja kan, anjing dia bikin bangke. Dia punya masalah apa sebenarnya? Yang terakhir ya kan Abinaya main tuh. Iya. Bangke. Maaf Audian. Tapi seru sih memang. Aku senengnya memang dari kita temenan tuh sampai sekarang tuh masih temenan terus semuanya dan saling support. Kayak kita nih sekarang nih disupport by UMKM lokal. Iya benar. UMKM lokal, karena kalau nggak gini nih ya kita nggak bakal berkembang juga. Iya benar. Ya kalau kita cuman minder untuk show off. Iya benar. Ya kita nggak bakal bisa meroket. Betul. Halo. Tapi emang seru sih, maksudnya perjalanan kalian dari COVID sampai sekarang yang COVID udah aman sih ya. Sekarang udah bebas lah ya, buat perform dimanapun juga udah gampang gitu kan. Itu mungkin semisal nih kalau lu kan juga kerja nih ya, maksudnya lu kerja di ada lah ya kerja, cuman ketika kerjaan lu dan ada wedding, lu pilih mana nih kayak gitu? Oh bener tuh. Iya. Nah itu kebetulan sejauh ini belum terjadi. Kalaupun nanti terjadi, ya pilih wedding, uangnya lebih kelihatan. Lebih cepat kali. Lebih cepat. Oh kantor mah alasan apa kayak kecengklok atau apa gitu. Tapi ketika kamu juga ada tanggung jawab di kerjaan kan, masih ada orang-orang lain tuh yang bisa masuk, bisa karena gantiin. Kan seperti yang Risang tadi ceritakan bahwa ya yang mau join it's okay. Iya, jadi wadah. Itu keren sih, karena kan memang kadang tuh band tuh mereka menetapkan personilnya ya. Benar. Iya, dan yang perlu ini FYI aja nih ya. Sebenarnya Abinaya itu bukan manajemen. Karena kalau kita ngomongin manajemen itu selalu erat kaitannya dengan profit. Bukan Abinaya enggak profit, bukan. Oke. Tapi ya kita itu benar-benar lebih mengutamakan kesejahteraan personil. Yoi. Dan juga sebagai wadah teman-teman Ponorogo untuk menyalurkan bakatnya atau hobinya yang bisa mendapatkan cuan. Itu keren sih sebenarnya. Secara langsung dan sadar dia nih sebenarnya ada kepedulian. Iya, kepedulian buat teman-temannya kayak gitu. Iya gitu. Apalagi basisnya tadi ya. Iya. Itu perlu. Itu dia perlu kalau dia tuh sampai ditato Abinaya hidupku gitu. Kalau bisa nih sarankan kamu udah berkeluarga tuh. Cobalah Sang masukin kakakmu yang baru. Sorry dari tadi kejut terus. Dia tuh butuh tumpangan ya. Iya. Tapi keren sih dia dibantu juga sama Rans tuh. Tahu nggak sih Rans? Iya kebetulan masih teman sendiri. Kakak kelas kita itu. Iya. Bener. Tapi kok aku nggak merasa kayaknya tuh kita nggak merasa karena mungkin deket kali ya. Jadi kayak bahasanya tuh ya udah kayak sepantaran aja. Iya. Ya masih sebahaya sih. Emang. Ya alhamdulillah gabung merapat ke kami dan bisa support di sound systemnya. Jadi kalau ada paket itu ya boleh lah. Ya berarti dia keren sih, bisnisnya muter semua. Jadi. Dan kerennya salah satu personilnya itu cukup punya jam terbang yang berbeda. Iya. Apa tuh? Keyboardisnya. Iya. Wih, iya. Jadi keyboardis dari Abinaya nih, jadi buat teman-teman yang belum tahu, itu adalah keyboardis dari Denny Caknan ya. Tapi serius dari Denny Caknan. Iya. Keyboardisnya dari Denny Caknan dan Denny Caknan bergabung bersama Abinaya memberi warna. Iya. Tapi dalam acara tuh kalian sempet bawain lagu-lagu dangdut nggak sih? Karena kan sekarang kan naik banget tuh lagu dangdut. Iya. Sering banget.
ada request dangdut itu sering banget. Iya Sering kan? banget. Tapi Kayak harus gitu. tapi kalian sendiri memasukkan lagu-lagu itu sebagai list kan? Enggak. Kurang seru lah. Emang enggak seru kita itu. emang Ya gini loh. walaupun itu punya soul sendiri gitu. Uniknya bermain musik itu gitu. Jadi band itu bener-bener banyak. Cuma beda-beda. Gitu. Punya masing-masing band itu punya karakter sendiri. Bener karena dulu Gitu waktu bikin band tuh memang pasti semua orang tuh dia apa ya genrenya beda-beda. Iya, Genrenya itu malah memberi warna. benar. Uniknya dunia permusikan seperti itu. Dan dunia persilatan itu juga Iya. unik. Nah, kalau semua dangdutan siapa yang main? Oh, iya. Pop-popan. Tapi dan Risang nih Iya. dengan grup Abinaya itu pernah membuat konser ya, yang itu sempat live di YouTube tuh. Iya, yang ada 3 apa sih namanya gitu? Saxophone apaan gue ketahu itu. Trisom. Quartet. Trisom. Iya. Bukan trisom. Bangke digeng-geng. itu yang buat dari Abinaya sendiri atau ada orang lain tuh yang membantu? Ya idenya dari Abinaya dan kebetulan dapat support dari teman-teman vendor lainnya. Oke. Itu kan bener-bener orang sih lain. bantuan yang luar biasa lah. Tapi tuh ya mungkin dari keresahan lu yang mungkin pengen bikin suatu profesi sendiri akhirnya bikin kayak gitu kan. Iya Iya sih, karena memang kan sejauh ini setahu saya loh ya. Dan memang Ponorogo ini belum ada format yang quartet beras gitu. Quartet. Nah, Cobalah itu kan waktu gitu online terus tuh. sambil kita tanya-tanya si Yoga itu kan banyak banget itu channelnya di Unesa dulu. Dia anak musik banget, Bro. Yoi. Yoi. Gekas kan, Gekas. Gekas iya. Icang, kalau aku masuk jadi Ijal. Ijal anjing. Anjing. Tapi buat ke depan nih, karena kan waktu itu kan memang COVID kan lagi kenceng juga tuh, banyak pembatasan. Nah, itu kan online. Pengen buat lagi nggak sih? Kayak Yang gitu. itu nanti bisa mendatangkan orang banyak tuh di situ. Jadi kalian lebih namanya tuh mungkin lebih dikenal banyak orang. Iya. Makin banyak job masuk. Kayak gitu. Pengen nggak sih? Menarik idemu, Mas. Iya dong. Iya Kita dong. tuh kan memberikan solusi secara Iya. sadar anjir. Iya, salah satu. Makanya. Lu tadi nanya anjing. Pengen nggak sih? Iya, bagus itu. Aku malah belum kepikiran. Anjing. Tapi Beneran loh, kayak kita bertukar informasi. Kayak informasi ya, bener, lupa bener. aja sih kalau Covid udah gone itu lupa aja. Iya benar. Sekarang Tapi itu udah seminggu lah aku nggak pakai masker. Ngantor. Sama. Sama. Aku beberapa hari ini juga nggak pakai masker. Iya. Iya. Guys. Itu pengen nggak sih? Kapan tuh? Pengen kapan tuh? Cepet aja. Dalam besok waktu gitu. dekat. Matamu. Juga seso. Tapi dengan personil Abinaya sendiri itu. Abinaya yang seutuhnya. Formatnya tuh siapa aja sih formatnya tuh? Yang seutuhnya. Ya kalau format basic ya seperti yang ada di Instagram. Jadi Risang, ada Risa, ada Yoga, Haruna, terus Fajar Arif, Fajar Arif keyboardis dari Denny Caknan, sama vokalisnya siapa namanya? Sita. Udah berkeluarga lagi mereka berdua ya. Oh, udah berkeluarga Sita. Udah. Ya udah hamil, Bro. Oh. Waduh, kapan kamu hamil, Sang? Udah ini. Olahraga aja dia tiap hari ya. Iya, tiap hari ya. Makanya Sita ini kan lagi cuti hamil, nggak bisa ambil job. Oh, pantesan yang. Jadi sebelum kesini tadi tuh Risang tuh ada job juga di Manhattan, Iya. Magetan. Jadi aku lihat storynya tuh kok vokalisnya beda gitu. Iya, benar. Tapi kayaknya ada format baru tuh vokalis cowok tuh. Ya, itu tambahan dari teman kita. Tapi bukan personil apa ya? Personil tetap bukan. Bukan juga. Cuma juga. Ya gini, kita itu formatnya ada personil basic namanya, bukan personil tetap. Oke. Ya kalau si basic bisa ya kita nggak cari ganti gitu aja. Oh iya benar. Kalau nggak ada basic nggak bisa main dong kita. Kalau basic semua nggak bisa gimana? Yep, pengganti semua. Syukur-syukur Abinaya bisa dapat job sehari 2 titik. Itu kan. Nah, iya bisa aja ya. Bagus juga sih. Maksudnya iya. Tapi kalau bisa sih kenapa sih kalian nggak buat lagu, mencoba satu lagu aja? Iya, bikin itu mungkin gitu. Menjadi lagu pembuka mungkin di acara kalian kayak gitu. Soalnya gue udah lama gitu. Maksudnya Ponorogo tuh dengan apa ya? Nggak ada lagi gitu yang bikin
yang bikin lagu sendiri gitu. Ada bajing loncat. Bajing loncat gede banget. Kadal lompat tadi. Dia yang diperkosa orang Vrindavan. Kita pernah bahas anjing infonya. Orang Vrindavan perkosa biawak anjing. Gimana tuh, pengen gak sih kayak gitu? Mungkin menjadi lagu pembuka di setiap show kalian kayak gitu. Kalau kan lumayan hasrat kan? Berkarya itu masih, tapi nggak di Abinaya sih. Waduh, dia pengen buat side project lagi. Side project. Iya. Kalau Abinaya memang khususnya di situ. Khususnya buat perweddingan. Ya dunia pengamenan. Tapi iya. udah sempet nandain orang nggak sih untuk impianmu itu? Apa? Yang mau kamu ajak tuh mungkin dari luar Ponorogo atau ente. Ya pernah lagi bilang gitu, Cok. Tapi belum jadi. Ya namanya berkarya kan cari partner yang juga segairah kan. Yeah. Bener. Tapi bener sih, aku pengen sih buat suatu karya sama Risang nih, karena ya dulu memang berproses musik tuh mungkin kalau aku nggak kenal Risang itu aku nggak bakal main musik seperti cocote. Serius cuy. Iya, gue sama. Karena aku mulai belajar musik tuh kan SMP. Ya karena saya SMP sama dia. Dan dia itu sejak SD. Iya. Dari situ main musik, dan ibunya juga orang musik ya. Iya, ibunya dulu tuh penyanyi Sari Roti. Oh, Sari Roti. Itu kalau ibunya roti Sari Roti kalau dicampur tuh. Campur sari, campur telek, Mas. Jadi bakatnya nih memang dari keluarga. Dari orang tua tuh udah ada bakat musik kayak gitu. Tapi memang ini sih aku pengen sih Sang buat suatu project lah, suatu karya lah sama Risang tuh memang pengen sih. Tapi waktunya belum ada karena aku masih di Jogja waktu itu. Benar. Jadi belum ada waktu ketemu untuk ngobrol yang serius tuh belum ada. Giliran lu balik, gua udah berumah tangga. Ini lebih sempit lagi nih waktunya. Ini lebih sempit lagi. Dia udah kerja. Jadi Bapak Risang. Udah diisi belum sih? Apa? Gimana? Udah diisi belum? Bukan, sasaran apa lotan. Anjir. Kacau nih orang, kacau. Pakai gaya apa sih? Kayak favorit bangke. Tapi pengen sih dalam project tuh memang pengen gaya gitu. Gimana sih? Tapi menyenangkan sih berkarya dalam musik tuh. Wah, pengen sih, aku memang pengen sih. Iya. Itu kan kepuasan sendiri. Gak peduli lah siapa yang suka, siapa yang enggak. Yoi, bener banget. Karena ya lu gua gitu ya kan? Karena berkarya itu gak ada batasnya. Gak ada batasnya. Dan jangan sampai ada orang nih berkarya terus kita ngecengin itu juga jangan. Karena nanti orangnya jadi insecure. Itu keren. Orang berkarya itu keren. Mau gimana pun karyanya, udah berkarya itu keren. Benar. Karena daripada kayak Abinaya gini kan gak ada yang bisa dibanggakan. Kita itu band cover, Mas, gak ada yang spesial, bener. Oh iya tuh kayak yang lagi viral tuh. Ya bener, kayak itu kan ridersnya bocor itu. Wah, karuan kan. Nah kalau di Abinaya sendiri ada yang nggak sih kayak gitu, minta nggak sih kalian? Ngondil. Loh, siapa tahu kalian tuh kayak Amer. Kan ada yang suka bontrotannya nggak selalu dapat. Tapi pernah nggak sih, maksudnya kan pasti ada tuh kalian tuh pengen space-nya tuh ukurannya berapa setidaknya lo ya, karena kan itu kan masih penting kalian karena bawa alat. Maaf ya. Karena kalian kan bawa alat-alat sendiri kan pasti. Nah kalian kan pasti butuh space tuh. Ya ada, riders itu cuma sebatas penunjang bermusik aja, kayak ukuran panggung dan lain-lainnya, monitor. Cuma kelengkapan seperti itu, mic dan kabelnya. Gak ada yang aneh-aneh. Gak ada. Atau apa air mata Bung Fe. Atau pakai susuk semar mesem ya. Baceman anak kidang. lah. Cari lagi. Anjir. Bangke. Gak ada. Tapi bagus sih, maksudnya sampai sekarang kalian tetap berkarya gitu kan dengan jalan kalian gitu. Enggak berkarya, Mas. Cari duit anjing. Intinya cari duit anjing. Iya, sama aja kan. Dia meluapkan karyanya dengan mencari cuan gitu. Jadi sambil sama aja. Katanya gitu. sih hobi yang yang bisa jadi duit tuh enak katanya. Benar. Secapek-capeknya apapun kita tuh ya senang, Evan aja senang. Iya, benar. Kayak kita kayak gini tuh ya senang aja. Senang aja gitu, Evan.
cengin orang. Jadi tetap support kita terus ya di Sisi Sadar ya kan. Karena ini bakalan ya ini sangat eksklusif ya karena di live IG juga karena menjadi terbata-bata karena Abinaya ini salah satu apa ya musik yang apa ya penyegar lah jadi penyegar lah di permusikan Ponorogo lah ya. Ya enggak juga ya karena temen lu aja. Ya gua Jangan dibuka dong kartunya anjing. ya gua itu naikin lu gitu anjing. Bangke. Jadi buat kedepannya mungkin rencananya mau ngadain acara, tapi itu harus ada tuh Sang. Iya, 17 Itu harus ada katanya. Yoi, 17 Agustus. Sambil lomba-lomba gitu ya. Bener. Iya. Sambil lomba-lomba. Jadi mungkin juga kalian bisa collab sih sama Iya. si Falan tuh. Karena kan dia kayaknya juga pebisnis tuh. Pebisnis ulung. Iya. Pebisnis. Sukses di usia sebelum 30. Iya. tapi perlu sih Sang kayak gitu. Jadi ketika nanti udah bosen mungkin ada ya kita kan cari istilahnya kita buat cari kolam tuh kan nggak boleh cuman satu tuh. Kita benar. harus cari banyak kolam buat mancing ikan. Mancing ikan benar. Nah, itu mumpung masih muda kan seharusnya memang kayak gitu. Menebar jala Menebar jala dimanapun. dimanapun. Jadi harus ya mungkin So wise banget sih. punya- Pakai kiasan-kiasan Iya, anjing. Lu sisi sadar cuy. Yoi. Sisi dasar, Jo. Sadar cuy. Emang Melebarkan Tar roasting iki podcast iki. kita biasanya ngancurin orang kan? kita Tapi serius ya kadang tuh kita podcast itu nanti kita share ke narsumnya tuh nanti kita bahasnya A ya, Iya, tapi jadinya B. Cuman kita habisin aja. Gak usah gawe ngono iku wis. Oke. Nah acaranya tuh kamu harus melebarkan sayap tuh. Benar. Karena ya aku lihat memang si Risang nih orangnya cukup gak bisa diem nih. Dia Enggak juga. terus kayaknya dia tuh terus memikirkan wah nih aku harus kemana lagi nih kayak gitu. Enggak juga. Salah kaprah. Ya, saya generasi rebahan banget. Mengidam-idamkan rebahan tiap hari juga. Gak ada Sang karena kalau ini nih terkait sama job itu semuanya ikut nyari job. Apa sih blue job atau apa? Aduh, apa Kacau nih orang apa kacau. food job? Bercanda. Terus ya kan. Kalau trisomnya ada gak sih? Blue job aja trisom. Biar banyak cepet. Iya. Itu biasanya yang nyari channel atau yang nembusin atau cari event tuh siapa sih sebenarnya? Marketingnya lah ya. Marketingnya tuh siapa sih? Untuk wedding ya? Ya. Ya itu sih kelemahan kita itu lebih ke relasi sih. Sejauh ini kebanyakan job datang dari Instagram. Oh masih Instagram Iya, tuh. itu kan Tapi langsung kenalan kalian kan cukup banyak tuh kayak si Yoga tuh dia temennya banyak, kamu sendiri pun temennya banyak, si Aruna banyak. Ya temennya band lain lebih banyak. Lebih Gitu. senior gak sih? Kalau kita ngomongin apa usia nih, sebenarnya kalau dari bisa dibilang kompetitor atau ya Kompetitor lain ya. sesama inilah band lah itu bisa dikatakan kalian itu di middle atau yang up-nya tuh Malah junior banget. junior Karena banget. kebetulan kan ya aku sama si Bekas kan juga baru balik dari kota lain gitu loh. Hitungannya ngulang lagi dari nol balik ke Ponorogo itu. Babat alas lah ya sekarang. Babat alas. Untuk relasinya kan juga balik lagi nol Tapi kan yang nikah nih sebenarnya usia kita tuh. sebenarnya. Jadi ya. kayaknya mungkinnya harus ini lebih banyak Lebih jobnya gampang kalian, sih lebih buat- gampang. Tapi ya karena banyak di Ponorogo tuh mulai udah banyak jadi ya Iya. ya bersaing lah. Iya. Dan teman-teman itu kan ya juga menetap di Ponorogo udah lama. Iya. Bener sih. Kadang kalau lu dapat job dari temen tuh pernah nggak sih ada yang ngomong ini bisa nggak sih kalau harga teman kayak gitu? Ada nggak sih? Tak larang nih malah. Oke. Kan- Bikin mahal. Soalnya gitu memang tuh Iya kan biasanya gitu kan? apa ya salahnya temen tuh selalu kalau temennya punya produk atau punya karya tuh negonya tuh pasti nego temen. Padahal kalau Iya, misal temen tuh bener. seharusnya kita tuh malah ya nggak usah nawar, kalian itu nggak nawar tuh udah cukup mengapresiasi karya Iya, dari teman appreciate, kita kayak gitu. Tapi ada nggak sih? Ada ya Ada tetepan ya? nggak? Ada nggak? Nggak ada. Jauh ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Karena kita jarang dapat job dari temen. gitu. Mending gitu ya kayaknya. Mending gitu, Mending gitu ya. Malah kalau dari temen malah nggak enakan ya. Iya. Iya. Tapi lebih banyak yang
pakai Abinaya itu temen atau malah di luar temen tuh? Di luar teman. Ya ada beberapa teman, tapi kebanyakan di luar teman. Kayak lu kemarin ya. Lu kemarin kan pakai Abinaya juga. Pas nikah. Pas nikahan. Iya. Gimana tuh, Po? Harga temen. Enggak. Tetap tak bayar full. Cuma aku kan dapat marketing fee. Oh gitu ya ternyata ya. Iyalah. Oke. Tetap bisnis is Iya, bisnis. bisnis. Iya, marketingnya A1 soalnya. Karena dia foundernya. Bisa ya Yang ternyata. ngegulin ke mertua saya kan saya. Iya benar. Oh iya benar. Anjing. Tapi waktu itu lu enggak gitar juga ya? Waktu nikahan lu enggak coba gantiin. Terus basis lu jadi di tengah gitu. Enggak gimmick-gimmickan, Mas. Gantiin. Bentar aja ya kan. Bentar aja. Biar dia tuh nikmatin sebentar gitu. Nikmatin sebentar ya. Di atas panggung lo ya, bukan di lain. Gantian Mas. Tapi aku melihat Risang sama Yoga tuh kayak kakak adik sih sebenarnya. Bener. Gue dari dulu tuh emang gue kemana-mana berdua kan. Kemana-mana. Ketika berdua Kayak biji gitu. Kayak biji. Kalau nggak ada Risang tuh pasti Risang sama Pekas nggak ada tuh kayak apa gitu. Lah buktinya kamu bikin project tetap yang kamu tarik si Yoga. Enggak, dia yang minta itu. Dia yang mohon. Tak pikir Risang wah ini orang ini bertalenta sekali. Enggak. Karena Yoga dulu kan pas selesai kuliah atau belum selesai yang dia tuh pernah main di penutupan SEA Games. Iya. Tuh kan personilnya tuh keren-keren. Asian Games malah Mas. Tuh kan personilnya tuh sebenarnya keren-keren. Dia gak ada relasi gitu. Lu gak ada ya appreciate dari itu gak apa gimana gitu. Enggak. Keren emang keren sih. Ya, kan anak musik banget, Bro. Banget multi talent tuh. Dia semua multi alat talentan. musik. Iya. Dia tuh segala musik, instrumen musik tuh bisa. Aja. Yang gak bisa tuh yang mengontrol dirinya atas air putih. Iya. Itu susah sih. Kenapa sih kita malah bahas dia anjing? Ini menggibah secara terbuka. Kayaknya perlu gak sih kalau dia datangin di podcast kita? Datengin gitu? Dong. Aduh aku takut. Aku selalu ketawa melihat dia. Dia terlalu smiley. Smiley. Dia gak pernah marah. Dia kalau diajak ngobrol gini on cam gini malah serius dia. Belum pernah sih, mungkin nanti kita coba kali. Coba aja. Bisa ya. Tapi dia tuh ada teman kita yang nggak pernah marah tuh. Iya benar. Dia tuh sabar banget orangnya. Sabar. Sekalinya marah nggak kajen. Diem aja dia. Oke, kalau gitu terima kasih buat kalian yang udah nonton kita ya kan. Pantengin terus kita di Sisi Sadar setiap malam Minggu ya kan. Dan kita bakal rencana bakal live lagi. Bakal live dengan lagi. Orang yang berbeda. Dengan orang berbeda ya kan. Kalau kalian ada cerita-cerita horor atau cerita-cerita apapun yang bisa kalian tuangkan di sini, bisa DM kita di Sisi Sadar. Yoi. Dan pantengin terus kita dan support di Spotify kita, YouTube juga ya kan. Kalian bisa share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke nenek kalian, ke buyut kalian. Yoi. Kita belum punya nama fans tuh. Iya. Oh, sebutan pendengarnya ya. Iya, apa ya? Dulu pernah kita tuh ada bahasan sama Sindu tuh ini apa? Musang Keramas. Keren gak sih? Musang Keramas. Waduh. Selamat malam para Musang Keramas. Greetingnya gitu ya. Kita pakai itu Musang Keramas. Oke, makasih buat kalian Sisi Sadar, sisi lain dari Alam Bawah Sadar.